Bab 318. Gelombang giok, Dewa Laut, Azure tanpa batas. Qian Rengsui memegang lengan kanannya lurus dan miring, pedang malaikat suci membentuk garis lurus dengan lengannya. Cahaya keemasan murni yang mencolok terpancar dari setiap bagian dari Angelic Raimennya, memegang pedang malaikat suci di tangannya, dan menebas dengan keras. Dengan bahu kanannya sebagai pusatnya, dia dengan cepat memotong lingkaran raksasa, pedang malaikat suci meninggalkan serangkaian bayangan. Contoh lingkaran itu selesai, lingkaran emas murni muncul di sekitar Qian Rengsui, dan di dalam cincin cahaya ini, cahaya keemasan murni langsung melonjak, seperti matahari turun, muncul di belakang Qian Rengsui. An, Jel, Do, main. Qian Rengsui mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Dia tidak akan memberi Tang San kesempatan untuk bernapas. Domain malaikat milik Dewa Malaikat akhirnya dibebaskan. Langit langsung berubah menjadi emas, hanya cakram emas murni seperti matahari di belakang Qian Rengsui yang tetap berbeda. Bahkan sinar matahari yang sebenarnya tidak bisa masuk. Antara langit dan bumi tampak dipenuhi dengan cahaya keemasan ini, bahkan laut yang jauh menunjukkan pantulan emas. Tang San merasa seolah-olah dia telah kembali lagi ke tanah warisan Seagot. Tiba-tiba, pemandangan di langit berubah. Diterangi oleh cahaya keemasan suci itu, Qian Rengsui langsung berubah. Satu menjadi dua, dua menjadi empat, dalam sekejap mata, Qian Rengsui yang tak terhitung jumlahnya berpisah di langit. Dan setiap Qian Rengsui mengangkat pedang malaikat suci tinggi-tinggi, cakram emas murni bersinar di belakang punggungnya. Dan semua di belakang semua Qian Rengsui, bersinar ke arah Tang San. Tang San merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba memiliki berat 30 juta ton, dan bahkan dengan kekuatan tingkat dewa dia ditekan sampai sulit untuk bernapas. Matahari, malaikat, 10.000 matahari menembus surga. Qian Rengsui yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan satu suara, keributan bergemuruh di udara, suara itu membuat tanah retak di sekitar Tang San. Dalam jangkauan sinar matahari murni itu, bahkan tanah mulai tenggelam. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Tang San menutup matanya. Perlahan mengangkat seagot trident untuk menunjuk ke langit, ekspresinya tampak agak serius. Pola gelombang dan awan di seagot Raimen tampaknya menjadi hidup, terutama seagot Eight Wings di punggungnya yang terus-menerus mengepak. Satu lingkaran cahaya biru air beriak keluar dari dalam Tang San demi satu, menghadap ke langit yang telah berubah menjadi emas. Bahkan lautan dalam jangkauan tampaknya ditekan oleh domain malaikat di langit. Apa yang bisa dia lakukan? Qian Rengsui pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas dan memulihkan kekuatan ilahi. Tidak ada celah untuk menyerang, dan yang paling menakutkan adalah bahwa setiap serangan yang dia luncurkan lebih kuat daripada yang terakhir. Seagot trident perlahan naik, cahaya biru beriak itu perlahan mengembun di sekitarnya. Permata belah ketupat di seagot trident tiba-tiba bersinar, dan dengan dia sebagai pusatnya, riak biru air itu langsung menyebar. Langit keemasan, tetapi dalam sekejap, bumi membiru. Air laut yang berubah menjadi keemasan dari cahaya di langit juga kembali normal. Laut, dewa, lakukan, utama. Kabut biru muda diam-diam naik dari warna biru tak berujung, dan lautan yang semula bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Sosok seagot raksasa perlahan muncul di belakang Tang San, dan 10 cincin rohnya semuanya melepaskan kemegahan yang mempesona. Penargetan ulang, inilah mengapa produk tampaknya mengikuti Anda di media sosial. Minggu Atwik. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba berubah menjadi ilusi, tetapi indera ilahi menjadi sangat solid. Qian Rengsui awalnya menggunakan surga. Pelanggaran 10.000 matahari dewa keadilan mistik dewa malaikat untuk dengan kuat menargetkan Tang San, tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tiba-tiba tampak melayang secara tidak menentu, meskipun dia jelas berdiri di sana, tetapi dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyata. Bahkan dalam jangkauan 10.000 matahari yang menembus surga, warna biru yang dipancarkan Tang San masih menyulut seluruh lautan. Energi biru air naik dari permukaan laut, energi elemen air paling murni di dalam lautan. Itu seperti lautan lain yang dilucuti dari laut. Dan didorong oleh indera ilahi Tang San, melampaui Qian Rengsui, itu berubah menjadi gelombang raksasa yang meluap tak terbatas yang menyapu dari lautan. Gelombang giok, seagot, azure tak terbatas. Tang San meludah dengan suara rendah. Suaranya sepertinya tidak memiliki kekuatan ofensif apapun, tetapi saat itu juga, suaranya yang mantap sepertinya menjadi sumber energi lautan yang meledak. 10.000 matahari menembus surga meletus pada saat yang hampir bersamaan.
Matahari di belakang setiap Qian Rengsui berubah menjadi bintang jatuh emas murni raksasa yang jatuh dari langit, langsung ke Tang San. Pada saat inilah gelombang biru dari seluruh lautan juga melonjak masuk. Api bertemu air, matahari keemasan bertemu gelombang giok, Tru Sunfire menghadapi True Moon Water, Dewa Malaikat menghadapi Seagot. Energi yang benar-benar bertentangan, tetapi pada tingkat yang sama, langsung berdenyut. Efek akhir akan diputuskan pada masing-masing kekuatan absolut mereka. Serangan ini, apakah Tang San atau Qian Rengsui, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk memainkan trik apapun. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meluncurkan kekuatan yang mereka lepaskan ke musuh. Emas murni dan biru, ledakan bergelombang membuat seluruh benua Douluo bergetar. Kota terdekat berjarak sekitar 300 li, namun semua orang di sana dengan jelas melihat pemandangan yang mempesona ini. Bumi bergetar seolah-olah dunia akan berakhir. Rakyat jelata di kota itu tenggelam dalam kepanikan yang ekstrim. Matahari keemasan tidak bisa menguapkan seluruh gelombang batu giok, biru tak terbatas itu diam-diam menelan meteor emas yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Qian Rengsui adalah salah satu ketidakpercayaan, dipenuhi dengan keterkejutan oleh cahaya biru yang menyapu tinggi ke langit. Dia merasakan kehangatan yang tak terbatas, dan dalam pelukan gelombang biru yang hangat dan lembut ini, perasaan lelah meningkat secara spontan, seolah-olah hanya tertidur di sini akan menjadi pengalaman yang paling sempurna. Rev Content Power 100 miliar rekomendasi konten sebulan. Rev Content. Qian Rengsui menggigit ujung lidahnya. Cahaya keemasan murni tiba-tiba mekar dari Anglik Raimen, hanya berhasil menahan perasaan lelah itu, dan langsung melonjak. Pada akhirnya dia masih memotong gelembung biru itu dan melesat ke langit seperti seberkas cahaya. Tetapi kekuatan ilahi dan akal sehatnya masih jatuh secara substansial dalam gelombang biru sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya sampai dia melarikan diri darinya. Langit masih keemasan, domain malaikat emas, dan tanahnya masih biru, domain Seagot biru. Tak satu pun dari dua kekuatan tingkat dewa mampu menghancurkan domain lawan dengan domain mereka sendiri, dan karenanya hanya bisa menggunakannya untuk memperkuat kemampuan ilahi mereka. Sudah ditekan menjadi kerugian mutlak, Tang San melawan arus dan tidak hanya menghancurkan serangan Qian Rengsui, tetapi secara terbalik juga mengurangi separuh kekuatan ilahi malaikatnya. Meskipun dia tidak terluka, Tang San tanpa ragu memegang keunggulan absolut dalam bentrokan ini. Bagaimana tidak, Qian Rengsui tidak menyerang lagi, membiarkan 6 sayap malaikat di punggungnya dengan cepat memulihkan kekuatan sucinya melalui domain malaikat di udara. Dia tidak mengerti bagaimana mistik justice-nya yang habis-habisan tidak bisa bersaing dengan Tang San ketika keduanya adalah kekuatan tingkat dewa. Mungkinkah karena dia didukung oleh lautan? Apakah ini sangat aneh? Tang San membuka matanya, menatap Qian Rengsui yang tersenyum di udara. Dia juga tidak menyerang lagi. Qian Rengsui mengawasinya dengan dingin, mengerucutkan bibirnya dan dengan panik mengedarkan kekuatan ilahi malaikat di dalam dirinya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Sebenarnya, kamu tidak perlu bingung. Alasan kekuatan yang bisa saya gunakan adalah untuk mengalahkan Anda sebenarnya bukan karena saya berada di dekat laut. Saya seorang dewa, dan sama seperti Anda dapat memanfaatkan kekuatan matahari kapan saja, di mana saja, saya juga dapat memanfaatkan kekuatan lautan kapan saja dan di mana saja. Alasan saya bisa mengambil keuntungan dari kerugian dengan serangan ini adalah karena perbedaan mutlak dalam kekuatan di antara kita. Bahkan jika Anda dan saya sama-sama dewa, indera ilahi Anda lebih rendah dari saya. Dan memanfaatkan kekuatan dunia luar dilakukan melalui indera ilahi. Indera ilahi Anda kurang dari saya, jadi Anda secara alami tidak dapat menarik kekuatan sebanyak mungkin dari matahari yang saya bisa dari laut. Jadi bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Omong kosong. Kita berdua adalah dewa, mengapa indera ilahi saya tidak setara dengan Anda? Qian Rengsui melotot dengan marah. Jaringan iklan melarang konten eksplisit SE.X.U.A.Li. Sarasota Herald Tribune. Kamu terbawa suasana jika kamu pikir kamu bisa mempengaruhi kepercayaan diriku. Qian Rengsui memelototi Tang San dengan tajam saat dia berbicara, menangkap setiap detail dari apa yang dia katakan, menentukan apakah dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tapi dia kecewa. Akal sehatnya tidak dapat menargetkan Tang San, dan kekuatan Seagot yang dipancarkan Tang San tidak dapat digoyahkan, stabil seperti batu besar yang bersarang di tanah. Tang San tersenyum tipis. Tidak bisa ditolong jika kamu tidak percaya. Benar, kita berdua adalah dewa.
Tetapi cara kami menjadi dewa benar-benar berbeda. Saya berani mengatakan pencobaan yang saya alami jauh melampaui cobaan Anda. Dan pada kenyataannya, kekuatan mental saya jauh lebih besar daripada Anda untuk memulai. Keduanya sebagai dewa, kita secara alami dapat mewujudkan kemampuan bawaan kita. Kekuatan mental saya sebanding dengan peringkat 99 puncak Douluo bahkan ketika saya baru saja menjadi judul Douluo, apalagi sekarang. Qian Rengsui, kamu bukan lawanku. Qian Rengsui tidak berbicara lagi, dia memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan Tang San, setiap kata yang dia ucapkan sepertinya mempengaruhi kepercayaan dirinya. Mengangkat pedang malaikat suci sekali lagi, 10.000 sinar cahaya keemasan jatuh dari langit, menyinari dirinya. Cahaya keemasan berangsur-angsur berubah menjadi cahaya keemasan murni, dan energi yang mengelilinginya di langit langsung berubah. Angelic Rayman menghasilkan lapisan cahaya keemasan sekilas, dan dia mengeluarkan tangisan panjang, berbalik dan menerjang Tang San dengan pedang malaikat suci. Tang San tidak menunggunya. 8 sayap di punggungnya mengepak, dia muncul di udara, mengarahkan seagot trident ke depan, lurus ke arah Qian Rengsui yang sedang menyerang. Keduanya melintas melewati satu sama lain, langsung mengubah posisi, suara ledakan yang tajam melayang di udara. Iklan oleh Value Impression. Tang San bergoyang di udara, menggunakan seagot Eight Wings untuk menangkap keseimbangannya. Dengan serangan pedangnya berhasil, Qian Rengsui hampir tidak berhenti, kedua tangannya mencengkeram gagang pedang malaikat suci, dan berbelok dalam busur udara yang indah, dia menembak lurus ke arah Tang San. Dengan pedang yang mengenakan serangkaian cincin cahaya kemasan. Serangan area skala besar tidak bisa menghadapi Tang San, jadi Qian Rengsui hanya bisa menyalahkan lautan yang terlalu dekat dan memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan pertempuran jarak dekat. Tiba-tiba, cahaya biru melesat dari tangan Tang San, suara magnetisnya bergema di telinga Qian Rengsui. Air mata Guanyin. Dua kata sederhana, tapi mereka langsung mengubah bentuk pedang Qian Rengsui menjadi berantakan. Cincin cahaya emas yang awalnya menyerang langsung berkontraksi, dan dia secara bersamaan berputar dan mengubah arah, berbalik dari kepala yang bertanggung jawab menjadi terbang sejajar dengan tanah. Wajahnya yang halus juga menunjukkan alarm. Guanyin telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Kembali ketika Tang San masih hanya judul Douluo, dia telah menghancurkan hatinya hanya dengan serangan ini. Sekali lagi mendengar kata-kata Guanyin pada saat ini jelas membuatnya kesal, dan meskipun dia sekarang mengenakan Angelic Rayman, karena Tang San telah menjadi seagot, mengenakan Rayman tidak bisa memberinya perasaan aman. Melihat penampilan panik Qian Rengsui, Tang San tidak bisa menahan senyum tipis. Cahaya biru yang dia tembakkan juga diam-diam hancur di udara, dan dengan ayunan seagot trident, satu demi satu lingkaran cahaya biru berair beriak, bentuk untuk Unfixed Storm. Tanpa ancaman yang akan segera terjadi, ketika Qian Rengsui berada di dekat tanah, dia hanya melihat setitik cahaya biru itu pecah, dia pertama kali tampak terganggu, lalu segera bereaksi. Kamu menipuku. Tang San tersenyum sedikit. Tidak akan pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang, apakah kamu takut pada air mata Guanyin? Karena itu masalahnya, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Dia tidak menekan serangan itu, Tang San memiliki pemikiran Tang San, dia belum siap untuk membunuh Qian Rengsui dalam pertempuran hari ini. Seperti yang dia katakan, Qian Rengsui pernah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, dan dia harus membalas budi ini. Sejak awal pertempuran, untuk sebagian besar waktu dia pasif, terlepas dari kekuatan Qian Rengsui, malah dengan susah payah membangun Cirque U, Mestan Chess ini. Dia tidak bisa membunuh Qian Rengsui hari ini, tetapi dia masih harus memahami kemampuan Dewa Malaikat sebanyak mungkin, dan lain kali mereka bertemu, dia pasti tidak akan memberinya kesempatan. Meskipun Qian Rengsui telah menemukan banyak titik lemah melalui refleksinya tentang pertempuran masa lalu, dia masih berada di belakang Tang San dalam kesadaran dan kecerdasan situasional. Seperti yang dikatakan Tang San, meskipun keduanya memiliki keilahian, perasaan ilahi mereka tidak pada tingkat yang sama. Berkecil hati sangat mengerikan bagi kekuatan dalam pertempuran, terutama kekuatan tingkat dewa. Perasaan seperti itu sekarang muncul di hati Qian Rengsui. Menghadapi Tang San yang sedalam lautan, dia merasa seolah-olah tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak dapat mengalahkannya. Qian Rengsui diam-diam memperhatikan Tang San tanpa menyerang lagi, matanya berkedip-kedip, pedang malaikat suci di tangannya sedikit bergoyang. Dia tahu bahwa bahkan jika dia terus bertarung hari ini, dia tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya.
Apakah dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya? Begitu dia membiasakan diri dengan kemampuan seagot dan mereka bertarung lagi, dia mungkin akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Tang San sepertinya memahami hati Qian Rengsui. Tinggalkan dunia kekacauan ini. Apa yang buruk tentang hidup damai? Selama Anda menyerahkan kekaisaran roh, saya tidak akan membuat Anda kesulitan. Suatu hari, ketika kita bertemu di dunia ilahi, tanpa keterikatan fana, kita bahkan mungkin berteman. Tiba-tiba, Qian Rengsui tersenyum, perlahan. Menggelengkan kepalanya. Tang San menyaksikan dengan heran, kekecewaan sebelumnya di matanya telah benar-benar lenyap. Pedang malaikat suci menyala dengan cahaya, ditarik ke dalam tubuhnya. Melihat Tang San, Qian Rengsui berkata, Tang San, kamu benar-benar sangat kuat, layak menjadi pria yang kupilih. Anda mungkin juga mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya pria dalam hidup saya yang menggerakkan hati saya. Mulai sekarang, saya tidak akan melarikan diri lagi, saya akan menghadapi segala sesuatu di antara kita dengan jujur. Bahkan jika saya tidak mau mengakuinya, dari pertempuran barusan saya dapat mengatakan bahwa indera ilahi saya benar-benar tidak sama dengan Anda, dan karena saya tidak dapat membunuh Anda bahkan ketika Anda masih asing dengan kemampuan seagot, saya mungkin bahkan lebih sedikit dari lawan begitu Anda berada. Tapi jangan lupa, kita berdua adalah dewa, dewa tingkat yang sama. Kekuatanku tidak sama dengan milikmu, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menyeretmu bersamaku sampai mati. Kakek saya meninggal, saya tidak lagi memiliki keluarga, dan apa gunanya otoritas kerajaan roh? Saya tidak peduli. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Tapi ingat, lain kali kita bertemu lagi, aku pasti akan menarikmu bersamaku ke dunia lain. Bukankah kamu bilang kita bisa berteman di sana? Kalau begitu baiklah, aku akan membantumu. Selamat tinggal untuk saat ini, kekasihku. Kata-katanya baru saja jatuh ketika Qian Rengsui tiba-tiba melipat kembali sayapnya, dan saat Tang San menyaksikan Doomstruck, dalam sekejap mata dia menghilang di luar cakrawala seperti bintang jatuh emas, domain malaikat di langit juga perlahan menghilang saat dia pergi. Menggenggam seagot trident, ekspresi Tang San berangsur-angsur berubah serius. Qian Rengsui tidak menakutkan, dan dia juga tidak peduli dengan dewa malaikat. Tapi, seorang ahli tingkat dewa yang siap memberikan nyawanya untuk membunuhnya masih merupakan ancaman fana. Qian Rengsui benar, dia mungkin bukan lawan Tang San, tetapi jika dia memberikan hidupnya untuk melawannya, hasil akhirnya mungkin sulit diprediksi. Kekuatan ledakan dewa yang tidak mengindahkan hidupnya benar-benar dapat digambarkan sebagai menakutkan. Bahkan jika Tang San lebih kuat dari Qian Rengsui, itu hanya dengan garis halus. Senyum masam muncul di sudut bibir Tang San, dan dia mengusap dompet angan-angan 100 harta karun dengan tangan kirinya untuk membiarkan Xiao Wu keluar. Hanya dengan menggendong kekasihnya, emosi Tang San yang melonjak sedikit tenang. Menghela nafas dalam-dalam, Tang San berkata, aku tidak menyangka tekanan yang kuberikan padanya akan benar-benar membiarkan dia memutuskan iblis hatinya, dan juga mengubah kelemahannya terhadapku. Ketika saya bertemu dengannya lagi, dia mungkin sulit untuk dihadapi. Saya pikir saya bisa menabur benih kekalahan di dalam hatinya, dan ketika kami bertemu nanti, itu akan tumbuh menjadi pola pikir tidak bisa menang. Tapi dia memutuskan iblis hatinya dengan kata-kata, mati bersama. Dia tidak menyesal, tapi saya menyesal. Saya tidak ingin meninggalkan orang tua saya, tidak ingin meninggalkan Anda atau teman-teman kami, saya tidak dapat mencapai tingkat dia yang tidak takut mati. Saya khawatir dia mungkin telah menyamakan kedudukan yang pernah saya miliki. Xiao Wu bersandar lembut di bahu Tang San. Jangan terlalu memikirkannya. Akan ada jalan. Dia seharusnya menuju ke garis depan antara Kekaisaran Roh dan Kerajaan Dou Empire. Kali ini kami tidak hanya kembali bersamamu sebagai seagot, tetapi juga bersama kami 6 di tingkat judul Dou Luo, secara substansial meningkatkan kekuatan Kerajaan Dou Empire. Tentu saja Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda melawan Qian Rengsui, bahkan jika dia melakukannya dan Anda tidak bisa menang, jangan bilang Anda tidak bisa menghentikannya. Selama kita mengalahkan Kekaisaran Roh, akan ada beberapa cara untuk menghadapinya. Kesediaan untuk mati meningkat dengan mudah, tetapi tidak mudah untuk selalu mempertahankan tataran cita itu. Tang San tampak agak heran pada Xiao Wu di pelukannya. Saya tidak pernah berpikir Anda akan melihat jauh lebih jelas dari saya. Kamu benar, saya pasti tidak akan mempertaruhkan hidup saya untuk melawannya. Saya hanya perlu mencegahnya mempengaruhi perang. Istriku,
sepertinya kamu lebih pintar dariku. Kemarilah, biarkan Ge menciummu. Xiao Wu benar-benar melenyapkan kekhawatiran Tang San, dan setelah mengalahkan dewa dengan kekuatan tingkat dewa untuk pertama kalinya, dia secara alami dalam suasana hati yang baik. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, dengan cepat menyembunyikan kepalanya di pelukan Tang San. Ge, kami belum menikah secara resmi. Ayo cepat kembali. Saya ingin tahu apakah semua orang menyerap cincin roh. Ini adalah cincin roh terakhir mereka, jadi mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Kita tidak bisa membiarkan bahaya muncul. Ketika Xiao Wu menyebut teman-teman mereka, Tang San juga tidak bisa terus menyayanginya. Mengangguk, dia membuka 8 sayap di punggungnya, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya biru kusam, menuju ke arah yang berlawanan dari Qian Rengsui, langsung menuju Pulau Sagot. Qian Rengsui pergi, dan seperti yang dikatakan Xiao Wu, dia pasti menuju ke medan perang utama. Dia juga tidak bisa menunda di sini terlalu lama, kalau dia menggunakan kekuatan tingkat dewanya untuk menyakiti keluarganya di sana, akan terlambat untuk penyesalan. Cahaya biru keemasan jatuh dari langit, dan Tang San kembali ke Gunung Sagot bersama Xiao Wu. 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo diam-diam duduk di sana bersilang. Melihat Tang San dan Xiao Wu kembali, mereka buru-buru memberi hormat. Tang San Camli melambaikan tangannya. Tidak perlu membungkuk, senior. Bukankah saya mengatakan bahwa selama tidak ada orang luar yang hadir, Anda bisa memanggil saya dengan nama? Bagaimana kabar mereka? Saat Dragon Douluo berkata, masih menyerap cincin roh, dan tampaknya telah menembus batas. Tekad mereka jauh lebih kuat daripada kita pada masa itu. Dipimpin oleh Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun, dan Zhu Zuqing, belum satu pun dari kelimanya yang menyelesaikan penyerapan cincin roh mereka. Tetapi masing-masing dikelilingi oleh kabut merah muda samar, bukan energi apapun, melainkan efek darah yang berasal dari pori-pori mereka dan menyatu dengan energi di sekitar mereka. Itu juga tidak mengherankan mereka akan melakukan segalanya untuk melanggar batas mereka. Melihat Tang San menjadi dewa jelas merangsang mereka. Mereka bertuju sedekat keluarga, dan mereka tentu saja tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Mengejar langkah Tang San tidak mungkin, jadi satu-satunya pikiran mereka adalah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Terutama karena cincin roh yang dianugerahkan Tuhan sulit didapat, dengan kesempatan ini, dan karena mereka menyerang penyerapan cincin roh terakhir mereka, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak berusaha sekuat tenaga? 7 iblis Rex setidaknya telah mengalami uji coba Sagot tingkat 5 hitam, dan kekuatan tekad mereka jauh melebihi Master Roh biasa. Sebenarnya, salah satu dari mereka akan menjadi kekuatan Master Roh superlatif yang ditempatkan di mana saja di benua Douluo, tetapi selama Tang San yang aneh berjalan di depan mereka, mereka tidak merasa seperti mereka terlalu kuat. Saat ini, semua perhatian mereka terfokus pada penggabungan cincin roh, mereka tidak akan pernah menyerah tanpa hasil terbaik. Xiao Wu berjuang bebas dari pelukan Tang San, tersenyum sedikit. Aku akan mulai juga. Tang San mengangguk padanya. Bekerja keras. Dengan dia di sini, tentu saja tidak ada kekhawatiran akan kecelakaan yang terjadi pada teman-temannya. Kekuatan fisik Xiao Wu juga yang kedua setelahnya, jadi menyerap cincin roh tidak akan menjadi masalah. Selain itu, Xiao Wu sekarang akan menyerap 2 cincin roh, melompat langsung dari Spirit Sage ke level Judul Douluo. Xiao Wu duduk bersila di sebelah Tang San, mengeluarkan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Dengan kontrol mentalnya, menanamkannya dengan kekuatan roh, dia mulai menyerap cincin roh ke-8-nya. Cincin roh yang dianugerahkan dewa berubah menjadi aliran cahaya keemasan, melingkar ke dalam tubuhnya. Masih perlu waktu bagi teman-temannya untuk menyerap cincin roh. Tang San telah menarik Sagot Raimen dan Triden ke dalam dirinya, dan jika dia sekarang tidak melepaskan kekuatan ilahi, dia akan tampak seperti orang biasa. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke laut yang jauh, melepaskan indera ilahi tanpa akhir, mengingat pertempuran sebelumnya dengan Qian Rengsui. Meskipun pertempurannya tidak lama, seluruh rangkaian peristiwa masih sangat intens. Tang San bisa merebut kemenangan dari rahang kekalahan melalui indera ilahi yang lebih kuat dari Qian Rengsui, tetapi dia tidak dapat menunjukkan keuntungan apapun dalam hal keterampilan. Dalam pertempuran Tang San telah menemukan bahwa semua kemampuan roh yang dia miliki sebelum mewarisi keilahian Sagot masih dapat digunakan, dan setelah diisi dengan kekuatan Sagot, kemampuan roh ini semuanya telah menjadi kemampuan divini Sagotnya.
Furte menambahkan kemampuan Seagot yang diwariskan, dia sekarang memiliki kemampuan ilahi yang cukup besar. Dia masih harus membiasakan diri dengan dan melatih kemampuan Seagot, dan kemampuannya sendiri juga telah berkembang. Berdiri di sana dengan tenang, satu demi satu kemampuan mulai muncul di benak Tang San. Begitu berada di level ini, dia pada dasarnya tidak perlu melatih kemampuan dalam kehidupan nyata, dia hanya perlu mensimulasikannya melalui indera ilahi untuk dapat menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini juga mengapa Qian Rengsui duduk di pantai begitu lama, alih-alih benar-benar melatih keterampilannya. Menatap laut dalam yang jauh, satu demi satu kemampuan muncul dalam kesadaran Tang San. Tang San dengan hati-hati membiasakan diri dengan masing-masing, dan kemudian menggabungkannya dengan efek domain Seagot dalam pertempuran sebelumnya dengan Qian Rengsui. Bahkan hanya berdiri di sini, dia masih perlahan memasuki kesurupan. Tentu saja, dia selalu meninggalkan sebagian dari akal sehat di sekitarnya, memperhatikan sirkumsisi rekan-rekannya. Jika ada yang dalam bahaya, dia bisa segera terbangun dari kesurupan. Seiring berjalannya waktu, kehadiran 6 iblis yang terpancar semakin kuat dan kuat, praktis masing-masing terbungkus kabut. Cirk, Mestances seperti itu sangat berbahaya bagi para guru roh, menembus batas seseorang akan segera menempatkan mereka di ambang kehancuran. Jika tubuh mereka tidak bisa menerimanya, atau tekad mereka hancur, maka mereka akan benar-benar dihancurkan oleh energi cincin roh yang dianugerahkan dewa. 7 penjaga pilar suci Seagot Douluo menyaksikan 7 iblis Shrek dari samping, dan mereka semua melihat keterkejutan yang mereka rasakan dalam ekspresi satu sama lain. Para pemuda ini benar-benar terlalu mencengangkan. Tang San tidak perlu disebutkan, yang mampu berkultivasi ke peringkat 90 hanya dengan kekuatannya sendiri di usia 20-an. Bahkan jika keberuntungan adalah bagian darinya, bakatnya tak terbantahkan. Mengingat bagaimana dia melewati 8 pertama dari 9 pencobaan Seagot, mana yang bukan tantangan hidup atau mati. Selain itu, bahkan sebagian besar uji coba tingkat puncak Xiao Hu dipikul olehnya. Selain itu, Tang San bahkan tidak menaikkan peringkat 70 kekuatan melewati peringkat 80 dalam waktu kurang dari 5 tahun, meninggalkan Pulau Seagot. Tetapi penjaga Douluo semua tahu bahwa ini dengan risiko bagi hidupnya. Satu kesalahan dan dia mungkin dihancurkan. Dan pada saat itu Seagot Douluo Bosaiksi tidak akan memberinya bantuan apapun. Tapi selain Tang San, 6 lainnya juga mengalami tekanan yang sangat besar. Dan mereka juga telah menanggungnya satu persatu. Di zaman mereka, bahkan jika 7 penjaga Douluo juga telah mengikuti uji coba tingkat 4 hitam, pada saat itu mereka telah diinstruksikan oleh Seagot Douluo Bosaiksi. Jika mereka dalam bahaya, dia telah membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Bagi mereka, Bosaiksi bukan hanya imam besar, dia juga guru mereka. Selain itu, ketika mengambil uji coba, mereka jauh lebih tua dari Shrek Seven Devils sekarang. Para pemuda ini, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kebijaksanaan kolektif mereka, menerobos rintangan berat untuk mendapatkan prestasi mereka saat ini. Melihat mereka, mereka bahkan mungkin belum berusia 30 tahun. Masa depan benua Seagot adalah milik mereka. Surga tahu berapa banyak kekuatan tingkat dewa yang mungkin muncul di antara mereka suatu hari nanti. Dengan usia mereka saat ini, itu benar-benar pencapaian yang mungkin. Saat itu, selalu duduk di sana mengamati lautan tak berujung, Tang San tiba-tiba berbalik. Dengan kabur, dia muncul di depan Oscar. Kabut di sebelah Oscar diam-diam naik, ditarik di atas kepalanya dibawa oleh indera ilahi Tang San. Dalam kabut, Oscar tampak agak menakutkan. Kulitnya benar-benar merah, dan terutama wajahnya diambang ungu, tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah akan runtuh. Melihat sirkumsisi Oscar, 7 penjaga Douluo tidak bisa menahan keterkejutannya. Satu-satunya pikiran mereka adalah, apakah pemuda ini mempertaruhkan nyawanya? Apa yang dia lakukan hanyalah memperlakukan hidupnya sebagai lelucon. Tanpa ragu, Oscar adalah salah satu dari 7 iblis Shrek dengan tubuh terlemah. Meskipun dia bisa bertarung menggunakan sosis bayangan cermin, dia pada dasarnya masih merupakan Master Roh tipe pendukung. Sama halnya dengan Master Roh tipe pendukung, Ning Rongrong sedikit lebih kuat darinya, mengandalkan pagoda ubin kaca 9 harta karun yang berevolusi, roh tipe pendukung nomor 1 di dunia, fisik Ning Rongrong masih lebih baik daripada Oscar, dan pagoda ubin kaca 9 harta karunnya memiliki karakteristik yang melindungi tuannya, dan dengan keunggulan bawaan roh, dia jauh lebih aman daripada Oscar saat menyerap cincin roh.
Tang San segera merasakan Oscar di ambang kehancuran, dan muncul di hadapannya. Meskipun Oscar biasanya adalah orang yang paling suka bercanda, dan meskipun mantra rohnya benar-benar vulgar, Tang San tahu bahwa Oscar sebenarnya bangga, hanya saja dia tidak akan pernah menunjukkannya kepada rekan-rekannya. Sebagai Master Roh tipe pendukung, dan bahkan Master Roh tipe makanan, untuk tidak pernah bisa ditinggalkan yang lain dalam hal kekuatan roh, Oscar harus melakukan 2 kali lipat upaya yang lain, dan dia akan sering terus berkultivasi ketika yang lain beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya selama perjanjian 5 tahun yang dia buat dengan Ning Rongrong. Oscar tidak pernah membicarakannya sendiri, tetapi Tang San bisa menebaknya. Dalam 5 tahun itu Oscar mungkin telah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Jika tidak, dia tidak akan meningkat pesat. Dia hanya tidak ingin membuat Ning Rongrong khawatir, dan tidak pernah membicarakan pengalamannya. Ketika semua orang sekarang menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa mereka, Oscar dapat sepenuhnya menyelesaikan prosesnya setelah mencapai tingkat 50.000 tahun. Sebagai Master Roh tipe makanan, mencapai judul Douluo adalah puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tapi jelas, dilihat dari keruntuhannya yang hampir runtuh, dia sama seperti yang lain yang berjuang untuk mencapai level 100.000 tahun. Tekad ini, kebanggaan ini, dengan sempurna menunjukkan ego seorang pria. Tang San mengerti bahwa Oscar takut dia tidak akan menandingi Ning Rongrong, dia harus tampil sempurna di sekolah ubin kaca 7 harta karun dan bahkan di seluruh dunia. Dia harus mendapatkan cincin roh ke-9 100.000 tahun seperti yang lain.